maka mereka dipanggil jin. Mereka dipanggil jin. Ini istilah bahasa Arab ya. Itu makanya waktu saya kuliah di Yaman, kalau ada orang yang marah, orang Yaman marah atau orang Arab, kita dipanggil jin. Jinni gitu. Nah, itu maksudnya kita itu jin. Nah, ini istilah kalau dia bunyi jin ya. Baik. Kemudian yang kedua, bila yang dimaksudkan adalah jin yang tinggal bersama manusia, ya, dipanggil atau disebutin dengan amir atau jamak emar, atau inilah yang disebut dengan jin qori. Dengan jin qori. Ya, kita lahir, ya, kita bersama qori kita, bersama teman kita dari bangsa ini. Baik. Yang ketiga, jika yang sudah sholat isya, anak kita mulai, nggak masalah. Silahkan, boleh kasih aja waktu, ya. Tapi khusus, ya, ketika masuk waktu maghrib jangan dikasih. Itu makanya kadang-kadang kita sempat dapat kasus ada orang hilang ketika maghrib, ada yang disebutin tiba-tiba ketemu di sini, ya. Ada orang yang kesurupan di waktu maghrib, ada orang yang bingung. Gara-gara apa? Gara-gara dia keluar di waktu maghrib. Nah, cuma beda urusannya dengan orang yang melakukan sholat maghrib, sholat jamaah ke masjid, anaknya ikut nggak masalah, karena itu niatnya buat ibadah. Ya, ini orang yang kena gangguan, ya, dia niatnya cuma main, berjalan, main sepeda. Itu makanya banyak yang celaka juga. Boleh tadi itu ada campur tangan jin yang kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Maka bisa nggak jin itu bikin orang jatuh? Bisa. Ya, bagaimana caranya? Ya Allah maaf, kan kita nggak bisa lihat. Tapi mereka punya kebiasaan buat ganggu manusia. Ya, itu makanya terkadang ada yang kayak dibius, ya, ada yang kayak disentil, ada itu mereka bisa. Dan ini ya mereka lakukan bisa karena mungkin orang itu sedang lalai, makanya mereka bisa kayak gitu. Baik. Itu makanya ada ya ini harus diperhatikan. Kalau kita mau masuk rumah kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana adabnya? Baca bismillah dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di rumah itu tidak ada penghuni, nggak ada orangnya, kita baru masuk nih, nggak ada orang lain selain diri kita yang masuk. Walaupun, ya, apa tujuannya? Biar jin, syaitan itu nggak ikut masuk bersama kita. Jadi terkadang, saya kalau masuk rumah terus nggak ada orang, kadang-kadang ada teman yang belum ngerti dia ditawar, nggak ada orang, apa yang jawab? Ini salah, ya, karena itu penghormatan dari kita Allah. Kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Apa tujuannya? Biar kita ini masuk rumah nggak ada yang ikutin, ya. Ketika seorang mengucapkan Bismillah, kemudian dia ucapkan salam, ketika masuk rumahnya, jin itu akan berkata kepada teman-teman yang lain, oh, tidak ada tempat bagi ini. Ayo kita cari tempat yang lain. Maka, ya, teman-teman sekarang ada yang perhatikan, ya, mungkin di antara teman-teman sering ada yang diburu, ada ketindihan, ya, mungkin karena adabnya nggak dijalankan. Sebelum tidur nggak diburu, atau tidur aja, ya. Habis itu nggak baca doa lagi, kita berdoa nama Allah. Ingat, jin itu dia jam kerja yang enak, ya, untuk ganggu manusia ketika begitu. Karena apa? Orang yang lagi tidur, kalau dia tidak buru-buru, dia nggak baca doa dulu, posisinya sedang ada, gampang diganti. Itulah kesempatan terbesar jin ganggu manusia. Baik. Kemudian yang keempat, jika dia jahat dan menyebut maka berkabung dengan syaitan. Itu makanya syaitan ini sifat dia bisa jatuh kepada manusia dan bisa melekat kepada yang namanya bangsa ini. Baik. Kemudian yang kelima, jika kejahatannya lebih daripada syaitan, kejahatannya pun punya tingkat. Apa ya, manusia ada yang jahil, ada yang bisa, ada yang jahatnya keterlaluan. Ya. Baik. Maka disebut dengan al-frid, ya, disebut dengan. Nah, ini pembagian, ya, kelompok jin, ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Baik. Dan
di dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Tabrani Al-Hakim dari Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan tentang kelompok jin, pembagian jin. Ya. Rasulullah mengatakan jin itu ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Satu kelompok terbang melayang di udara. Gangguan itu terkadang ada yang disalurkannya. Karena jin itu ada yang di udara. Ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Satu kelompok lagi berupa ular dan anjing. Berupa ular dan anjing. Itu makanya kalau orang mengaksi, dia dikirim macam-macam. Ada orang yang hasad sama dia, jahat sama dia. Dia mimpi ular atau kalajengking. Ya. Mimpinya mimpi ular atau kalajengking. Atau itu makanya teman-teman suka dengar omongan anjing. Kalau anjing nggak suka ngomong, itu berarti dia lagi lihat jin. Kalau ayam berkokok, itu berarti lihat. Nah, maka perhatikan, ya, jin itu juga dia melekat kepada beberapa binatang. Nanti kalau kita sempat kita bahas nanti. Baik. Dan di redaksi hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan jin itu ada dari bangsa ular dan ada dari bangsa kalajengking atau kelabang. Itu namanya kalau kasus sihir yang kedua suka nemuin kelabang, ya. Bukan karena daerahnya lembab, ya. Kadang-kadang ular yang sifatnya kiriman, ya, yang pengaruh dari sihir itu, kadang-kadang dia munculnya dari arah yang kita tuh nggak habis pikir kok bisa gitu. Kadang-kadang dia ada di pintu kamar mandi kok bisa gitu, ya. Atau pernah saya merupiah, ya, orang di rumahnya tiba-tiba muncul ular dari plafon sana. Padahal plafon itu berapa? Nggak ada celah sedikit. Tapi kok bisa gitu dia nempel di situ kok bisa gitu. Nah, ini fenomena sihir yang terjadi di lapangan kayak gitu. Macam-macam bentuknya, macam-macam modusnya, tapi yang namanya sihir tetap sihir. Baik, biasanya kalau itu ya sihir atau kiriman, pas ularnya mau itu udah nggak ada. Ya, pas mau dicari, pas mau ini ditangkap nggak ada. Maka ini beberapa kelompok jin. Dan satu kelompok lagi diam di lumpur dan berjalan. Diam di lumpur dan berjalan. Itu makanya terkadang kita sering dengar orang lagi mancing hilang, ya. Lagi mancing hilang. Nah, ini hati-hati, ya. Kalau kita berada di sebuah tempat yang tadi yang asing, maksudnya jauh dari keramaian, kita baca al-Ma'budi kalimat dan macam syurga. Kalau kita masuk pasar, kita masuk tempat yang baru, kita takut, ya, ada rasa takut, oh ini kayaknya ada binatang bos, baca doa ya, insya Allah Allah lindungi kita, ya. Baik gangguan yang sifatnya dari makhluk, ya, dari binatang atau dari jin. Nah, ini beberapa kelompok jin yang Rasulullah SAW jelaskan. Jadi intinya, ya, jin ini banyak macamnya. Ada yang di darat, ada yang di air, ya, ada yang berjalan di tanah. Tapi satu hal, ya, yang harus kita pahami, jin itu beda alam dengan kita. Makanya tidak boleh berteman, urusan mereka, urusan mereka. Tapi kalau ada jin-jin kiriman, jin-jin pengganggu, jin penggoda, kalau dia masuk ke dalam tubuh seorang, itu urusan mereka. Itu urusan kita. Itu terkadang ada lagi rupiah, jinnya sering ngoceh, ya. Usah ikut campur, ya. Usah ikut campur. Mereka yang campur urusan kita, kok kita yang dibilang ikut campur. Allahu a'lam bishawab, ya. Mungkin untuk materi saya cukupkan saja. Mungkin teman-teman lebih tertarik dengan sesi tanya jawab, ya. Mungkin ada yang masih penasaran, ya, dari dulu belum terjawab, atau masih ada yang suka bertanya bagaimana. Maka salah satu ilmu itu didapatkan dari banyaknya bertanya. Tentu dengan pertanyaan yang berbobot, bukan pertanyaan yang tidak berbobot. Allah akan. Baik, silakan kita bahas sebenarnya. Terima kasih. Hari ini Mas tadi sudah sampaikan Pak Ustaz bahwa kami mohon untuk pertanyaan yang benar-benar
baik apa yang disampaikan. Karena nanti pas berkenan untuk menjawab itu ada nyambung antara pencerahan yang audio dengan gimana. Jadi kami persilakan untuk pertanyaan pertama itu dua terlebih dahulu. Terus dua kasih mic satu. Bisa komando dari sini. Ya. Jadi tidak usah panjang Pak, langsung dengan poin pertanyaan, jelas, singkat, terarah. Dipersilakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bismillah. Kami ingin menyampaikan dulu ayat dari surat Jin. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran. Dan ayat 19, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengurumuninya. Kemudian langsung pertanyaan Pak, pertanyaan. Masalah bahas nanti biar Ustaz membahas. Pertanyaan. Kemudian ayat yang ke-8, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatnya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Kemudian ayat 9, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk itu. Dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi Pak Ustadz, berkesinambungan dengan alam kita manusia di dunia ini kan banyak sekali minta bantuan daripada jin-jin, seperti para yang tadi Bapak Ustadz katakan, dukun dan yang mendapatkan indera keenam, bisa melihat jin ya? Nah, apakah praktek pendukunan yang dilakukan oleh manusia sekarang ini yang bisa membantu? Karena ada yang bisa membantu dalam hal kekebalan misalnya, pengobatan penyembuhan misalnya kan, atau mensukseskan orang-orang. Nah, apakah ini memang di dalam bisa di istilahnya itu bisa dijelaskan Pak Ustaz nanti. Cukup Pak, bisa maksudnya. Ya, udah kami tangkap maksudnya Pak. Kemudian ada satu lagi, bahwa mengetahui yang gaib tapi tidak memperlihatkannya kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya kan kepada Nabi Muhammad atau Rasul-Rasul. Nah, apakah kepada manusia setelah Rasul itu tidak bisa melihat jin? Terima kasih, itu aja. Cuma Pak yang di arah belakang dulu, nanti dulu Pak ditahu ya. Siapa di Pak? Coba silakan Pak, masih satu lagi Pak. Sebelum dijawab Pak Ustaz, minta tolong satu pertanyaan lagi. Lebih bisa kita bahas yang berkenaan dengan yang Pak Menteri disampaikan. Enggak ada bahas ya, silakan jawab. Ya. Yang jelas Pak, yang jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Riyad Suwata. Pak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bertanya Pak, karena mendengar cerita Bapak tadi, ini
saya awalnya saya ini Pak orang yang kotor, orang yang nakal, orang yang pernah memasuki hal-hal yang seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk penjara saya tobat. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya bertobat sungguh-sungguh dan saya betul-betul ingin bertobat kepada Allah dan ingin kembali ke jalan Allah yang benar. Karena ini hanya saya yang mengetahui. Kalau mungkin belum tahu. Dan saya ingin sekali tobat saya itu lurus. Yang bagaimana dan bagaimana tobat saya itu murni lillah ta'ala, saya itu betul-betul lurus. Jangan sampai saya belajar agama itu banyak penggangguan. Karena pertama pertanyaan saya tadi Pak, seperti mimpi ular saya sudah pernah. Satu. Yang kedua, saya bermimpi malam ini misalnya saya ketemu dengan Pak Ustaz seperti ini, seperti hari ini. Tapi besoknya kejadian seperti ini. Tadi malam saya mimpi seperti ini, tapi terus seperti ini. Ini saya sebelum masuk penjara Pak, saya sudah melihat masjid dan lapangan ini, tapi itu sudah saya lihat. Dan saya meminta maaf Pak Ustaz, mungkin pertanyaan saya ini bagi teman-teman ini sangat nyeleneh dan sangat luar. Tapi tolong, kalau saya ini ada jin kotor saya membuat saya belum maaf, tolong rukiah saya, bersihkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu karena aku itu ada pertanyaan. Coba dengar semua jemaah, minta tolong tenang biar bisa dijelaskan, biar kita tahu. Yang pertama itu permintaan manusia, bagaimana masalah tersemat pada jin, itu kan dari masalah Ustaz. Kemudian masalah tobat, intinya begitu ya. Silakan Pak, dua pertanyaan. Baik. Yang pertama, ya, apa yang sudah dibacakan itu benar, ya, karena memang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu hal yang harus diingat, ya, makanya diceritakan tadi dulu jin itu ada tempat dulu, ya, untuk mencuri-curi berita, kabar dari langit, ya, curi-curi contekan apa yang akan terjadi, apa ini, ya. Setelah tahu kayak gitu, maka Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk apa? Ada pasukan khusus, kemudian dipanah-panahkan. Dan bagaimana jin itu bisa sampai ke sana? Ya, curi kepada langit. Mereka saling bergumul. Ya, kalau apa ini? Akhirnya sekarang kalau sudah dijaga sudah dipanahkan, ya, itu makanya fungsi salah satu kita apa? Isyara, ya, untuk menembak apa? Syaitan yang coba curi mata. Maka akhirnya apa? Jin itu dia nggak dapat kabar lagi, ya, nggak dapat kabar lagi karena sudah ada yang jaga dan sudah banyak panah di sana. Akhirnya dia kembali ke tempat untuk membawa kabar kosong. Akhirnya dia berbuat cerita palsu. Dia berbuat cerita palsu. Makanya kalau ada satu kebenaran, satu kabar yang benar, maka 100 berita yang lain pun itu sebetulnya dusta. Maka terus yang ditanyakan tadi, apakah selain Rasul itu bisa melihat atau bisa mengetahui? Maka perhatikan ya, Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui hal sesuatu yang lain kecuali apa-apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah nggak sepenuhnya tahu hal yang lain. Contoh pertama, Rasulullah SAW ketika ditanya, ya, kapan terjadi hari kiamat, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, ya, karena Rasulullah mengatakan orang yang bertanya, orang yang ditanya tidak beritahu kepada orang yang bertanya. Dan waktu itu yang bertanya adalah mereka Jibril. Apa tujuannya? Untuk memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, yang duduk bersama. Tapi Rasulullah mengkabarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya yang namanya sa'ah, yang namanya yaumul qiyamah itu akan terjadi pada hari Jumat. Akan terjadi pada hari Jumat. Nah, Rasulullah dikabarkan hari Jumat, kok tahu?
tapi Rasulullah tidak tahu Jumat itu tahun berapa, bulan berapa, minggu berapa. Rasulullah tidak tahu. Rasulullah hanya mengatakan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari ini. Ini contoh yang pertama bahwa Rasulullah tidak tahu sesuatu hal yang lain kecuali Allah mengatakan kepada diri. Kemudian ketika Rasulullah melintasi sebuah kuburan, sebuah pemakaman, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW itu, Innahum la ya'adzaban, wa ma ya'adzaban illa fi kabir. Mereka berdua, orang-orang yang ada di alam kubur ini tidak disiksa karena hal yang besar. Mereka anggap kecil padahal itu hal besar di mata Allah. Apa dosa yang telah mereka lakukan sehingga mereka disiksa di alam kuburnya? Yang pertama mereka lakukan namimah. Apa namimah itu? Selalu membahas orang, selalu adu domba terus. Nah, ini akan disiksa di alam kubur. Kemudian apa yang kedua? Bahkan la yastatiru min al-bawl. Yang kedua kencingnya nggak beres. Entah itu dia kencing sembarangan, entah itu dia kencingnya nggak cebok, atau dia nggak bersih setelah buang hajat. Itu makanya kita nggak boleh kencing sembarangan. Misalnya di situ kita kencing di situ tuh, buang nggak boleh. Takut apa? Takut ada binatang yang kena. Semua itu nggak semua itu rumahnya di dalam tanah. Ada lubangnya. Nanti kalau kita kencingin semua itu mati. Boleh nggak? Boleh. Ini indahnya syariat Islam yang kita berada di bawah tanah. Terhadap binatang saja kita tidak boleh berbuat dosa. Lebih terhadap manusia. Ini syariat Islam ini menjaga. Ingat, syariat Islam ini sangat menjaga hak asasi manusia, bukan hak asasi manusia juga. Hak asasi binatang dijaga. Seperti apa orang-orang yang ada di luar sana, dikit-dikit ham. Padahal apa yang mereka lakukan adalah sebuah keanarkisan, sebuah kekerasan. Kalau yang kena musibah itu, kalau yang kena celaka itu orang muslim, mulai kumpul-kumpulin. Tapi kalau yang dibantai orang Islam, diam saja bahasa. Ada satu yang ekspos media itu, nggak ada yang ngomong apa-apa. Maka ini, bagaimana manusia, apalagi manusia lain, Rasul kan, Nabi itu, wahyu itu tidak turun kepadanya. Makanya jangan percaya. Kunci-kunci gaib itu hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu, ilmu Allah maha luas. Makanya Allah itu ilmunya ada yang dikasih tahu kita, ada yang dikasih tahu kita. Nah, ini saking apa? Saking luasnya. Yang dikasih tahu ke kita saja, kita nggak nambut. Apalagi kalau dikasih tahu mau dibeberin semua, nambut. Al-Quran saja sudah berapa umur kita belum hafal Al-Quran. Belum hafal Quran. Belum lagi Allah tambah lagi itu. Maka masalah pada hanya Allah yang tahu. Lantas bagaimana dengan para nabi dan rasul? Itu Allah sudah kasih tahu sebelumnya. Makanya mereka tahu Allah alam. Adapun yang kedua nanti insyaallah Allah kita tahu. Berarti maksudnya belum setahun karena kita pelatihan untuk pertama sudah setahun lewat tahun lewat. Berarti tidak ikut. Belum tidak ikut ya Pak. Allah nanti ada waktu. Baik. Ya cukup untuk pertanyaan Pak Eri, kembalikan dulu ya. Nanti akan dirupiah nanti sore, dilanjutkan di sore. Jawabannya nanti sore ya. Masih Pak, kami tunggu kalau ada pertanyaan dipersilakan Pak. Itu tolong dibantu Pak, soal sistemnya kasihan. Untuk di belakang. Silakan Pak. Ya, langsung ke pertanyaan Pak. Jadi kalau saya diberikan nanti penjelasan itu Ustaz yang kita tuh hak kita tanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaannya. Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang masalah setan, iblis dan jin, yaitu apakah jin setan itu berkembang biak seperti manusia, kawin dan sebagainya. Pertama, yang kedua, apakah jin itu makan dan minum dan makannya seperti apa? Karena ada perbedaan. Terima kasih Pak. Ya cukup untuk berikutnya. Ya tolong Pak, kami telepon dikasihkan dulu. Itu masalah setan yang pertama. Baik Ustaz. Pertanyaan saya pertama, jin itu ada yang muslim dan yang kafir. Apakah jin muslim bisa masuk surga? Kemudian
tentang ruqyah. Ketika kita meruqyah, seseorang kemudian bereaksi, apakah boleh kita bertanya asal usulnya atau berdialog dengannya? Atau seandainya boleh bertanya apa saja yang diperbolehkan? Itu. Cukup kita bahas dulu Pak dua-dua ya, karena kita atur dulu waktunya. Atau ya coba terus salah satu lagi. Ini masa sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan memberikan waktu saya bertanya. Saya singkat saja Pak yang saya mau tanya. Dan sesuai dengan penjelasan Bapak Ustadz tadi bahwa jin itu terbagi dua, ada muslim dan ada yang kafir. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita mengurangi atau menjauhi dari jin muslim itu? Karena kalau jin kafir mungkin bisa kita dengan membaca ayat-ayat Allah. Tapi bagaimana kita untuk melawan atau memerangi jin muslim yang kemungkinan paham agamanya lebih paham dari mereka dan kita? Terima kasih Pak. Ya cukup. Nah, dulu berarti ada pertanyaan. Silakan Pak. Langsung dulu. Oke. Yang pertama masalah syaitan ya. Masalah syaitan baik, saya bertukar pada pertanyaan yang masalah dialog itu tadi saya Bapak tadi masalah syaitan. Baik. Gimana? Jin itu makan dan minum enggak? Makan dan minum. Ya. Nah, makan minum mati dia sama kayak kita. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, jangan kalian minum dan makan pakai tangan kiri. Ya, karena yang makan dan minum tangan kiri itu adalah syaitan. Makanya kalau kita minum dan makan pakai tangan kiri, syaitan itu makan dan minum bersama kita. Ini dari bahwasanya mereka makan dan minum. Maka secara umum mereka sama. Nikah dan mereka nikah, punya anak dan mereka punya anak. Cuma untuk rinciannya, maka nikahnya di mana? Di KUA atau di mana? Tidak tahu dia. Karena itu bukan urusan kita. Makanya kalau masalah perkara gaib, perhatikan teman-teman. Kalau masalah perkara gaib, apa yang sudah dikabarkan kita secara umum, maka kita yakini secara keumuman. Kalau nggak dirinci, kalau tidak dirinci, ya. Tapi kalau ada rinciannya, maka kita imani yang rinci ini. Ya, kalau dirinci, oh ternyata ini ada yang ini, kita imani. Tapi kalau dikabarkan secara umum, kita imani secara keumumannya. Maka jin itu berkembang biak. Ya, cuma tadi perbedaan masalah umur kita ya, seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jin itu dia umurnya lebih panjang daripada manusia. Baik, yang kedua, masalah dia blok dengan jin. Pertama, saya pernah baca buku itu. Saya waktu itu masih SMP, ya, saya SMP di Bogor waktu itu. Ternyata, ya, saya waktu membaca buku itu tertarik karena penasaran ya. Nah, cuma setelah saya dapati, ternyata buku itu banyak kebohongan. Ya, jadi nggak usah terlalu diyakini, Adapun cerita-cerita itu bisa dibuat, cerita-cerita bisa dibuat. Nah, bagaimana kalau kita lagi meruqyah, boleh nggak ngajak dialog sama jin? Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dakwahi dia, suruh keluar dia, ajak masuk Islam dia. Selebihnya nggak boleh. Ya. Selebihnya nggak boleh. Jadi sekarang banyak ruqyah yang terlalu bergampang-gampangan mengajak dialog jin. Ya. Ngapain? Nggak ada perlunya kita tanya sama dia. Tanya umurnya, tanya dari mana, nggak usah tanya. Ajak dia untuk bertobat, tanya, muslim atau kafir. Kalau kafir kita masukin agama Islam, kita ajak, sudah kita ajak, kita dakwahi, kita jelaskan agama Islam ini adalah agama yang damai, agama yang indah. Oh nggak mau saya nggak mau. La taqwa hafidhi, nggak ada paksaan masuk agama Islam. Nggak usah dia suruh masuk Islam, suruh keluar aja. Nggak mau keluar, ruqyah lagi. Jadi nggak usah tanya-tanya nama, tanya-tanya kamu pakaianmu gimana, atau tanya-tanya punya adik perempuan nggak? Nggak usah.
ya. Jadi jangan tertipu sama perukiah yang lebay ya. Oh tanya-tanya gini, wah saya bisa. Jangan. Apa? Kenapa nggak boleh berdialog banyak-banyak sama jin? Karena syaitan itu dia makannya banyak, tipu dayanya sangat kuat sekali. Hati-hati. Boleh jadi kita yang tertipu dengan dialog itu. Maka nggak boleh banyak-banyak berdialog. Kalau sekedar hanya tanya ngapain kamu di dalam, boleh silakan. Ya. Oh saya disuruh. Kita jelaskan. Jangan mau disuruh-suruh. Dukun itu lemah, ya, sihir itu lemah, jin itu lemah, jimat itu lemah. Kita suruh dulu. Udah sampai di situ saja. Tidak usah mempertanyakan. Oh kamu datangnya dari mana? Ya. Terus kamu nggak usah. Ya nggak penting. Tidak penting. Maka jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Baik. Itu yang kedua. Ya. Baik. Yang ketiga tentang apa tadi? Baik. Jadi, ya, ini yang saya katakan tadi. Kita ini kan beda alam, ya. Kalau dikatakan bagaimana menyikapi atau memerangi jin kafir, kita bacakan kita giat ibadah, iya, itu solusi. Tapi bagaimana yang muslim? Lah, maksudnya kalau yang muslim ini, ya, selama dia tidak mengganggu, nggak masalah, ya. Tapi kalau dia ada dalam diri manusia, dia bilang saya nggak nggak seperti apa yang saya ceritakan tadi. Saya neneknya, saya buahnya, saya itu beda cerita. Nggak boleh, keluar, ya. Kalau kamu jin baik, kamu nggak akan berlihat di dalam tubuh manusia. Jadi ada batasan-batasan yang kita tidak boleh ikut campur dalam urusan itu. Jadi kalau jin ganggu manusia, bikin orang itu kesurupan, bikin orang itu malas-malasan untuk beribadah, bikin orang-orang itu malas-malasan untuk aktivitas, itu urusan kita. Karena apa? Kita sama-sama manusia. Yang ganggu itu jin. Ya. Disinilah ya yang perlu teman-teman pahami. Gangguan jin itu bukan hanya di fisik saja. Ya. Gangguan jin itu bisa di sifat kita diganggu untuk malas-malasan baca Quran, itu gangguan itu. Ya. Karena apa? Pertama, jiwa kita ini mengarahkan kita bukan untuk kebaikan. Jiwa kita mengarahkan kita masalah keburukan. Inna nafsa la'amaratu bisu. Ya, sesungguhnya jiwa-jiwa itu mengarahkan kepada hal yang buruk-buruk. Kalau bukan karena ilmu, kalau bukan karena kajian-kajian yang kita dengar, niscaya kita akan turuti hawa nafsu. Ya, maka yang bisa mengubah seseorang, insyaallah kayak saudara-saudara kita di sini, ya, bukan berarti masuk sini kemudian jadi tobat, ya, bukan karena tobatnya di sini doang, pas keluar itu lagi enggak, ya. Tapi ingat, ya, dunia ini ya sementara, dan dunia ini ya memang penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan ingat, ya teman-teman yang sudah ngerasain masuk sel ini, bukan kalau kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia, ya. Kul bani Adam khata, ya, setiap manusia itu punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ya. Nah, bagaimana orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenarnya? Pertama dia menyegerakan taubat. Ya, nggak ada ceritanya dia aja dan Abu. Ya, besok dia taubat. Nggak ada. Karena apa? Kita nggak tahu. Ya, umur kita ini masih sampai besok nggak. Makanya kita tidak boleh untuk menunda taubat. Menyegerakan taubatnya, menyesal apa yang telah dia perbuat, dan berjanji tidak akan mengulang. Ini ciri, ya, syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mau melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar, dia menyesal. Baik, jadi itu ya, kita punya ranah sebagai manusia, dan jin pun punya ranah yang kita tidak boleh ikut campur di dalam urusan itu. Allah a'lam. Kita teruskan kami informasikan bahwa acara kita sampai jam 12 karena Pak Ustadz itu istirahat, karena nanti sore akan dilanjutkan. Jadi kita masih diskusi, silakan masih 3 pertanyaan lagi. Ada satu lagi yang dijawab, dia berkembang biak nggak? Sudah, sama kayak manusia, ya, dia punya anak, dia punya cucu. Cuma bedanya, ya, seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama, jin ini kalau beranak dia banyak, ya, dia banyak. Pertanyaan Pak Ustaz untuk tadi belum dijawab. Yang Islam tadi bisa masuk surga apa tidak? Jadi, saya tambah dikit. iya, tambah dikit. Jin itu kan diciptakan dari apa?
Kalau dia masuk surga, susah beda. Api muair. Baik. Apakah jin muslim masuk surga? Ya masuk. Ya, surga itu ya terbuka buat jin, terbuka buat manusia. Ya. Kalau jin yang masuk surga, payah-payah mereka ingin, payah-payah mereka terhadap, payah-payah mereka beribadah, ada harapannya manusia berarti. Nah, jadi sama. Ya, hak kita, kewajiban kita sama. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang taat kepada Allah pasti balasan surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur, barang siapa yang ini, Allah sediakan neraka. Ada enggak? Ada. Ya, Allah Azza wa Jalla itu sangat ada. Baik. Ada pertanyaan yang berikutnya, jangan mengkaitkan, jangan membagaimanakan. Gimana itu jin kan terbuat dari api? Gimana masuk surga? Surga kan ada. Ya. Bapak tahu dari mana surga itu ada? Nah, siapa bilang surga itu ada? Kan ada air yang mengalir di dalamnya. Jadi sama pertanyaannya kayak gini, ya. Sama pertanyaannya kayak gini. Gimana jadi itu kan terbuat dari api, ya. Kalau masuk neraka api ketemu api, maka perhatikan. Ada api neraka dan api yang ada di dunia itu berbeda. Ada api, ya, yang jin diciptakan dari itu berbeda dengan ada api yang ada di neraka. Sama kayak kita, ya. Sama kayak kita tanah, ya. Kembali ke tanah, itu nanti ada lagi dari sejarah, ya. Ada pembinaan dari daerah sebenarnya, ya. Jadi kalau ada orang bilang, "Ontar nggak mempan dong kalau dibakar api," maka apinya berbeda. Sama kita manusia, ya. Dari tanah dan ada kembali ke tanah. Kalau ada orang bilang nggak mempan, ya, coba lemparin batu bata yang sudah jadi itu dari apa? Dari tanah. Cuma dia kadarnya berbeda. Dia lebih padat daripada tanah yang berbeda. Maka kalau masalah syariat nggak usah dikaitkan. Dibagaimana, ya? Contoh misalnya dari perbuatan Allah Azza wa Jalla yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, Allah itu tiap harinya turun ke langit dunia di sepertiga malam melihat, ya, kalau ada orang dari hamba yang minta ampun Allah ampuni, kalau ada orang dari hamba yang berdoa Allah kabulkan doa. Nah, apa yang kita tidak boleh mengkaitkan atau membagaimanakan? Jangan mempertanyakan bagaimana Allah turun ke langit dunia. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang menyerupai Allah. Turunnya Allah nggak sama turunnya kita dari motor, dari mobil nggak sama. Ya, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Sama kayak kepala. Ada kepala manusia, kepala badan, ada kepala kambing, kepala sekolah, kepala penjara. Ya, namanya sama nggak? Sama kepala, tapi hakikatnya berbeda. Begitu juga, ya. Makanya perbuatan Allah, ya, tidak bisa disamakan. Maka ketika kita mendengar, ya, bahwasanya Allah begini, maka imani saja. Jangan begitu. Banyak orang yang membagaimanakan perbuatan Allah. Banyak orang yang berusaha untuk memikirkan zatnya Allah Azza wa Jalla, jadi gila tuh. Ya, jadi gila sampai. Maka imani saja. Apa-apa yang Allah kabarkan secara umum imani. Ya, ini lebih salah. Itu salah. Allah. Cukup, masih 3 pertanyaan lagi Pak di persidangan. Ya, silakan ada mikrofon. Yesus ya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, ada 2 yang mau dipertanyakan. Yang pertama, jin ini apa sama halnya dengan manusia? Keimanannya itu asal kadang naik, kadang menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, apa masa jin ini juga sama halnya seperti kita manusia, akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengislamkan para jin-jin kafir itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan kedua, dipersilakan, masih kami tunggu pertanyaan kedua. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz, ada pertanyaan yang menggeliat hati saya. Mohon Pak Ustaz jelaskan apa itu iblis, apa itu setan, dan apa itu jin. Kedua, Pak Ustaz, apakah benar jin atau setan melakukan penampakan, misalnya dalam keadaan seperti dia melakukan penampakan, berarti dia dalam keadaan menentang hukum alam. Dan dalam posisi itu, si jin ini dalam kondisi lemah. Karena seperti ibarat ikan di dalam laut, kalau diletakkan di daratan, pasti akan menjadi lemah. Yang kedua, ketiga, tolong Pak Ustaz jelaskan jin korin itu jin apa? Karena yang saya ketahui, jin korin itu menyertai seluruh umat manusia. Terima kasih Pak Ustaz. Maaf Pak, yang Bapak tanyakan semua sudah dibahas. Mungkin Bapak terlambat, semua sudah Pak. Ya, jadi minta maaf ya. Jadi silakan Pak, kalau masih ada pertanyaan Pak, silakan. Ya. Satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Silakan. Mana tadi mikrofon? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan masalah ruqyah. Ruqyah ini apa ada, memang sudah ada dijelaskan oleh baginda Rasulullah hadis-hadisnya dan dijelaskan dari firman Allah dari Al-Quran, dan apa ada ruqyah ini apa ada efek sampingnya terhadap jiwa kita atau amal kita? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tahan dulu pertanyaan 3. Pertama masalah jin sama dengan manusia. Yang pertama, kemudian yang kedua masalah jin korin tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga masalah ruqyah. Ini nanti akan dijelaskan sore tadi. Ya persilakan Pak, ada tidak pertanyaan. Yang pertama tadi, ya, apakah sama jin dan manusia? Ya, maka secara umum ya, yang tadi sudah saya jelaskan sama ya, jin itu ada yang muslim, jin itu ada yang kafir. Sama, jin itu ada yang baik, jin itu ada yang jahat. Dan apakah imannya naik turun? Sama. Ya, apa definisi iman? Ya, maka para ulama mengatakan ya, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya dia bisa bertambah dan ada kalanya dia bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Yazidu bi ta'ati. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa yanqusu bil maksiyati, dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, dengan kelalaian yang dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka imannya manusia, imannya jin sama ya, bisa naik, bisa turun, kecuali imannya para malaikat Allah Azza wa Jalla dia stabil, istiqamah ya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu melaksanakan perintah Allah ya, dan mereka mengerjakan apa-apa yang sudah diperintahkan ya. Beda sama jin sama manusia ya, jin sama manusia banyak ingkarannya. Kalau malaikat tidak ada yang ingkar, karena memang mereka diciptakan seperti itu ya. Ada yang tugasnya untuk membagikan rezeki, ada yang tugasnya untuk bertasbih, ada yang tugasnya untuk sujud itu sampai hari kiamat nanti. Jelas ya? Kalau jin sama manusia, jinnya imannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu makanya kita nggak bisa heran kalau pekan-pekan yang lalu kok bisa bangun malam ya, enteng gitu. Baca Quran juga banyak, tapi kok pekan-pekan sekarang agak malas-malasan, berat waktu malamnya, udah bangun dan kencing doa, kemudian membaca Quran, disibukkan dengan hal-hal yang lain. Itu keimanan. Keimanan itu ada kalanya dia bisa bertambah dan ada kalanya dia bisa berkurang. Baik. Yang mana? Iya, sama. Ya. Kalau manusia ada yang berdakwah, jin pun ada yang berdakwah. Cuma saya tidak ada yang mengatakan
Cuma masalah rinciannya Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu. Kita cukup mengimani apa-apa yang sudah dikabarkan kepada kita. Jadi nggak usah terlalu jauh, ya. Atau nanya-nanya hal yang itu jadi kita mana ya? Kalau ini gimana? Sama nggak? Nah itu nggak usah ditanya, karena kita kan nggak dikabari masalah kayak masalah kayak gitu. Baik, ada pun masalah rupiah. Ya, pertanyaan tadi sudah dijawab ya, ini ya. Pindah dan ini jawabnya. Baik, nanti tolong sampaikan ya teman-teman yang sudah berfaedah yang pertama tadi, sampaikan saya bertanya langsung. Ada masalah rupiah. Rupiah itu ya salah satu sunnah. Kalau saya sebutkan sunnah di sini, bukan sunnah dilihat dari ilmu fikih. Kalau dikerjakan dalam pahala, tidak dikerjakan dalam Islam. Kalau saya sebutkan rupiah merupakan salah satu sunnah di antara sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang dimaksudkan sunnah di sini adalah ajaran, bukan hukum. Hukumnya sunnah, bukan itu. Ya, tapi sunnah di sini adalah ajaran. Baik. Dan sekaligus menjadi salah satu metode pengobatan di dalam syariat Islam. Ya, makanya dalam syariat Islam itu Tibbun Nabawi, pengobatan ala nabi, ada yang namanya hijam. Hijam itu bukan pernah dengar? Tahu? Ah, satu lagi ada yang namanya ruqyah. Ruqyah apa? Belum. Berarti belum pernah ikut pelatihan juga di sini masih itu ya. Baik. Jadi ruqyah ini pengobatan dan dalil-dalilnya sudah banyak. Ya. Jadi kalau ruqyah merupakan bagian dari syariat Islam, beda dengan terapi yang lain. Saya sebutkan. Hipnoterapi tahu, hipnotis tahu. Nah, hipno boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu merupakan ilmu sugesti dan ilmu batin. Ya, mau tahu batilnya di mana? Orang kalau mau dihipno, ya, si pengarahnya ini atau penerapinya ini mengarahkan kepada orang yang mau dihipno untuk mengosongkan pikiran. Kayak gitu kan syaratnya? Pikir, suruh mengosongkan pikiran. Ini berarti kita disuruh untuk mengosongkan pikiran. Berarti kita disuruh untuk tidak berzikir kepada Rabb Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh untuk tidak mengingat Rabb Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita disuruh untuk selalu memperbanyak zikir, mengingat Allah dimanapun kita berada? Nah, kalau dia mau dihipnotis, suruh memulai dulu. Ya. Oh, kalau ada orang yang melakukan hipnoterapi dengan mengatakan kita kan nggak pakai jin. Coba lihat, kenapa kami pakai jin? Ya. Iya benar. Taruhlah kalian nggak pakai jin, tapi aktivitas yang kalian lakukan, kalian menyarankan pasien untuk tenang, ya, tenang, fokus, dengarkan perintah dan kosongkan pikiran. Berarti kalian menyuruh kami untuk tidak berzikir, tidak mengingat kepada Rabb Allah Azza wa Jalla. Nah, di saat pikiran kita kosong, gangguan itu masuk. Jin itu masuk dalam tubuh seseorang karena posisinya sedang lalai. Makanya pasien yang lagi kena hipnotis disuruh buka baju mau, suruh buka celana mau. Iya. Maka perhatikan ini ilmu sugesti dan ilmu batin. Dan hipno itu artinya dewa hidup. Omong kosong, mau masukin sugesti, aura positif, nasihat yang positif, tapi pasiennya lagi tidur, orangnya lagi tidur tidak sadarkan diri. Baik, sekarang saya tanya, Rasulullah SAW kalau berdakwah kepada orang-orang, itu orangnya lagi tidur atau lagi sadar? Lagi meleknya, lagi sadar, bukan lagi tidur seperti ini. Maka hati ini tidak boleh. Dan banyak orang yang bisa hipno, dia melakukan untuk kejahatan, untuk merampok, untuk menghapus jalan, untuk menghormatan wanita, sebagai makanya kasus-kasus kemarin yang sempat kemarin yang dulu ada orang hilang, beberapa orang ini salah satunya terjadi hipno. Makanya ada kerugian yang setuju dengan saya. Ketika saya misi di salah satu pelatihan, ada kerugian yang setuju dengan saya ketika saya bahas masalah itu. Kenapa nggak setuju? Ternyata setelah saya dengar kerugian itu pakai hipno juga. Jadi orang setelah di hipno lagi. Ini nggak boleh. Kalau ruqyah jelas dalilnya dan bagian dari syariat Islam. Kalau hipno ilmu batin artinya dewa tidur, dan bukan merupakan bagian syariat Islam dan tidak boleh pengobatan semacam itu. Makanya kalau ada orang yang bertanya, boleh nggak mensinergikan, menggabungkan
dengan akupuntur? Jawabannya boleh. Boleh nggak menggabungkan antara ruqyah dengan PTB? Apalagi Meho dengan urut dengan pijit? Jawabannya boleh. Tapi kalau teman-teman bertanya boleh nggak menggabungkan antara ruqyah dengan hipnoterapi? Jawabannya nggak boleh. Ruqyah hak benar adanya, hipnoterapi ilmu batin, ilmu sugesti. Jangan tertarik. Dan banyak orang kesehatan sekarang tertarik dengan hipnoterapi. Misalnya dokter gigi, dia punya pasien rewel, mau dicabut gigi rewelnya, bisa. Akhirnya dihipno dulu biar tenang, kemudian baru dicabut gigi. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Cukup ya. Kami minta pertanyaan satu ini terakhir ya, karena nanti yang sama dengan waktu zuhur ya. Satu pertanyaan lagi karena Ustaz usaha, karena nanti sore mau dilanjutkan. Silakan Pak, satu pertanyaan sudah itu kita tutup acara untuk istirahat dulu. Kita untuk sholat zuhur. Mana? Ya. Mana mikrofonnya? Masih? Ya oke, nanti kita tambah lagi satu. Nanti saya berikan izin satu. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya menyampaikan kepada seluruh jamaah, ini selalu lupa untuk saya mengingatkan bahwa di dalam masjid kita tidak boleh bertepuk tangan. Seringnya kita melakukan acara di tempat ini itu sering terjadi, dan sebagai panitia saya minta maaf dan mengampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan-kesalahan kita. Sekali lagi saya mengingatkan kepada jamaah semua, setiap acara di masjid ini tidak boleh ada tepuk tangan. Ini Ustaz, ada seseorang melalui mimpi atau dengan amalan-amalan tertentu, lalu dia memiliki satu kemampuan pengobatan. Apakah ini juga adalah bagian drama iblis, jin dalam hal ini? Dan apakah kita boleh datang memanfaatkan ilmu orang seperti itu, Ustaz? Itu aja pertanyaan. Ya, yang kedua silakan Pak. Mana ada satu lagi? Ya. Jadi minta maaf Pak, ini yang terakhir ya, karena bersama dengan waktu zuhur. Silakan Pak. Tentang hipnoterapi yang dulu pernah ada di sini juga, alhamdulillah, tapi sekarang sudah tidak ada. Waktu itu saya juga sudah nggak serp gitu, karena atas nama Islam juga, tapi amalannya tidak sesuai dengan Islam. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, masalah persekutuan manusia dengan jin. Ada satu kasus di daerah saya itu orang mencari kesucian. Jadi salah satu syaratnya adalah untuk mendapatkan kekayaan itu dia pada waktu-waktu tertentu melakukan ritual nikah atau kawin dengan jin. Apakah ini memang bisa terjadi? Seandainya, lalu saya korelasikan dengan satu hadis Rasulullah yang intinya, jika kalian makan tidak membaca Bismillah, maka jin itu dimakan. Setan itu dimakan. Jika kalian bersetubuh dengan istri kalian tidak membaca doa, maka jin tidak itu bersetubuh. Ya, saya tanyakan, bagaimana anaknya ini? Bangsa jin atau bangsa manusia? Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang persekutuan jin ini. Bagaimana nasib orang yang bersekutu dengan jin untuk mendapatkan kekayaan ini nanti setelah matinya? Apakah dia juga akan mengalami proses alam kubur, pertanyaan munkar dan nakir, atau tidak? Karena sering kita dengar bahwa orang yang mati dalam bersekutu dengan jin itu arwahnya sebelum datangnya hari kiamat dia disandra oleh jin yang bersekutu dengan jin. Itu. Silakan Pak, ada 3 pertanyaan. Benar. Yang pertama, perlu diingat, jangan mengambil sesuatu dari mimpi. Ya, jangan mengambil sesuatu dari mimpi. Ya, karena banyak orang sekarang apa-apa mimpi. Dan mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Kecuali mimpinya para nabi
ya, dan para rasul dan orang-orang soleh yang masya Allah, ya, orang-orang itu ya tidak terkenal dengan dusta. Tapi sekarang ustaz-ustaz ya media, ustaz-ustaz yang sering tampil di televisi, ustaz-ustaz yang sering tampil di YouTube sering berbohong. Walaupun sudah hafal Quran, saya nggak usah sebutkan nama. Ya, ada ustaz, masya Allah, di pimpinan pondok pesantren sudah hafal Quran 30 juz, mengatur anak-anaknya hafal 30 juz, tapi dia berdusta. Apa dustanya? Dia mengatakan dia melihat Rasulullah SAW di alam nyata. Ya, dalam keadaan sadar dia lihat diri Rasulullah SAW. Ini sebuah bahaya buhtan azim. Ini sebuah kedustaan yang besar, nggak boleh diterima. Hati-hati. Makanya saya kasih tahu teman-teman, ya, kalau lihat ceramah di YouTube, di TV, di apa, ya, maka tanyakan lagi ke orang yang paham. Jangan asal terima aja, ya, karena orang tersebut ada kalanya dia jatuh di pemahaman. Ya, kalau ada orang lihat Rasulullah dalam mimpi, kita bisa membenarkan. Karena apa? Karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh syaitan. Ingat, Rasulullah tidak bisa diserupai dengan syaitan. Cuma jangan langsung percaya saja. Mentang-mentang kita meyakini bahwasanya syaitan itu tidak bisa menyerupai diri Rasulullah dalam mimpi. Kemudian ada orang yang lihat Rasulullah, kita tanya, Rasulullah yang ada di dalam mimpi itu gimana ciri-cirinya? Sipit, Rasulullah tidak bisa diserupai oleh bangsa Jin. Ya, nggak akan pernah bisa. Tapi jangan mentang-mentang ketika ada orang yang lihat Rasulullah dalam mimpinya, kemudian langsung kita benar, kita tanya dulu, ya, kita tanya dulu, ya, dalam mimpi Rasulullah mengatakan bisa benar, dan tanya bagaimana sosok Rasulullah yang ada di dalam mimpi. Kalau dia bilang kayak gitu, kita cocokin dengan buku sejarah Rasulullah orang yang kayak gini, Rasulullah orang yang kayak gini, nggak cocok. Itu jadi banyak sekarang orang yang mengambil hikmah dalam mimpi. Makanya dalam adabnya kalau kita mimpi baik itu ceritakan kepada orang lain. Itu adabnya. Apa tujuannya? Biar terjadi. Misalnya teman-teman di sini mimpi naik haji semua. Nah, kalau ini berita baik atau berita buruk? Berita gembira, ya. Nah, maka ceritakan ke orang. Ini termasuk dari pengamalan at-tahaddus bi ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan ada dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu, maka ceritakanlah kepada orang lain. Walaupun ini mimpi, kalau kita ceritai, mudah-mudahan dengan harapan itu terjadi. Tapi kalau mimpinya mimpi buruk, tidak terjadi. Apa tujuannya? Biar hal itu tidak terjadi. Sebenarnya di Mekah udah balik lagi. Nggak sholat ternyata, nongkrong di WC. Ini hati-hati. Ini orang-orang yang bilang katanya punya mutasyabbih. Hati-hati ini orang-orang sufi ini. Yang berpatokan pada mimpi. Maka hati-hati, jangan percaya dengan namanya. Karena tidak bisa mimpi kita belum tentu bisa dijadikan dalil. Tapi terkadang ada pasien yang kena sihir. Saya pernah menangani pasien. Saya bilang, kamu mintalah kepada Allah, minta ditunjukkan. Karena memang setiap dirutin reaksi sudah berbulan-bulan reaksi. Ternyata ada buku yang belum ketemu, ada ikatan yang belum sempat dilepaskan. Itu buku nama. Akhirnya saya bilang kepada pasien ini, kamu minta kepada Allah, minta ditunjukkan. Ternyata setelah dia menerima perintah ini, malamnya dia bermimpi, kemudian dalam mimpinya itu dia ditunjukkan di mana bukunya ini, ditunjukkan di mana bukunya. Akhirnya paginya saya korek, saya cari di tempat yang sudah ditunjukkan itu, ketemu bukunya dan dimusnahkan. Alhamdulillah orang ini bebas dari pengaruh sihir dan kiriman. Nah, terkadang Allah punya banyak cara. Cuma ingat,
Kemudian pertanyaan Bapak. Masalah persekutuan manusia dengan jin. Iya. Baik. Masalah persekutuan, ya, secara singkat saya katakan, bukan arwah menyangkut ketika dia sudah meninggal atau pas dia ada kiamat, tapi ketika di dunia. Misalnya ada orang pasang susuk, ya, punya jimat, dia matinya itu atau ending itu tidak bagus. Sekarang lama, jangan tergila. Makanya sesungguhnya di dalam kematian itu ada yang namanya sekarang itu ada lebih, ya, sudah mau sampai nyawa di tanah. Dan Rasulullah SAW katakan kepada anaknya dan keluarganya, ya, Rasulullah merasakan sakit ketika sekarang. Coba lihat itu Rasulullah, ya, manusia yang sudah ada jaminan masuk surga pun merasakan seperti saya merasakan sakit. Itulah kalau orang di dunia, ya, yang sudah banyak dosa, banyak lalai, banyak kewajibannya, ya. Maka ini penontonnya yang namanya nggak bisa kita hindari, yang namanya kematian itu pasti ada sekarang. Nah, orang-orang yang punya iman, ya, pasang susuk sana sini, ya, punya ikatan, punya persekutuan dengan jin, maka pas mau matinya dia susah. Makanya kita dapati, ya, orang kok sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi, tapi kok susah sekali, gitu. Udah digaji, udah apa masih susah. Jadi yang ada ikatannya itu kita harus lepas saja. Contoh misalnya, kalau dia pernah pasang susuk